Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam ketika sholat witir membaca surah Sabbih isma rabbikal a'la atau al-a'la. Pada rakaat kedua membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat ketiga membaca surah Qul huwallahu ahad. Beliau tidak mengucapkan sama sekali kecuali pada rakaat terakhir. Lanjut di belakangnya. Dari Abdul Aziz bin Juraij, dia berkata, kami bertanya kepada Aisyah dengan surah apakah Rasulullah SAW membaca dalam sholat witir. Dia menjawab, pada rakaat pertama beliau membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Al-Muwaffiqain surah Al-Fatihah dan Anas hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Nah, kita liwaskan bandingkan hadis ini. Kita cross check betul amalan di masjid kita, karena ada dua yang sering kita temukan. Ada kuliah Sabbih isma rabbika rakaat pertama, tidak masalah. Kemudian kuliah al-kafirun rakaat kedua. Ini sama antara hadis Ubay bin Ka'ab dengan hadis Aisyah ini. Dua hadis yang berselisih. Hadis Ubay bin Ka'ab itu membaca hanya surah Al-Ikhlas saja di rakaat ketiga. Hadis Aisyah ini membaca tiga kul ya. Ya. Pertama dan kedua sama, Sabbih dengan kuliah. Di rakaat ketiga ini yang selisih. Kalau Ubay bin Ka'ab cuma Qul huwallahu ahad. Sedangkan di rakaat ketiga di hadis Aisyah tambah dua. Selain Qul huwallahu ahad tambah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau di sini tambah Pak Ketua, mana Pak Tamrin? Kalau di sini yang mana biasa Pak? Biasa dipakai dua-duanya. Iya. Ada yang lain Bapak di masjidnya? Siapa yang pakai masjidnya tiga kul? Siapa pakai masjidnya tiga kul? Iya. Siapa yang di masjidnya satu kul? Ini yang lain tidak punya masjid ya? Iya. Saya serius ini Pak, coba. Siapa yang kebiasaan di masjidnya tiga kul? Rakaat terakhir tiga kul. Siapa yang satu kul saja? Qul huwallahu ahad saja. Ini yang lain numpang saja ya. Ya, tidak jelas ya. Baik. Ini saya angkat ini supaya kita insyaallah. Saya pernah ada ikhwah yang sudah sering belajar, sudah sering kajian kitab. Tapi ketika dia jadi imam, dia baca tiga kul. Saya SMS. Setahu saya antum belajar. Dia baca tiga kul, termasuk imamnya masjid Jami. Saya SMS bilang, saya kira ada pendapat begini. Dia baca satu kitab, maka saya kirimkan 10 kitab berikutnya. Ini penjelasan para ulama. Tolong jangan baca satu kitab kemudian kita langsung mengambil kesimpulan. Fatal kalau belajar fikih cuma satu kitab. Bagaimana ulama membahas hadis ini? Ya, karena kalau fikih mas sekalian, kekayaan kita di bacaan. Kapan kurang bacaan? Miskin pasti ilmunya. Kenapa? Fikih itu membutuhkan referensi. Baik, kita lihat hadis ini. Kalau hadis Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat Nabi yang hafal Quran, yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di salat witirnya Nabi di sini Sabbih isma rabbikal a'la. Di raqatis tsaniyah Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Bagaimana pandangan ulama tentang hal ini? Dibanding dengan hadisnya orang sandarkan ke Aisyah. Ini sandarkan kepada Aisyah, ini hadis yang kedua. Ya, sandarkan kepada Aisyah. Katakanlah bahasan kita antara Ubay bin Ka'ab dengan Aisyah.
Karena orang sandarannya ke situ. Ya. Kita lihat nomor 1 catatan hadis ini. Ahmad, ini Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Bukhari. Ya, Ibnu Jauzi. Ini sudah Ahmad Yahya bin Ma'in, termasuk muridnya Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari sendiri, Ibnu Jauzi mengingkari adanya tambahan 2 kul di hadis ini, yakni hadis Aisyah tadi. Diingkari karena hadis ini layyin, artinya lemah. Karena sanadnya hadis ini ada Al-Hasib Al-Jazari. Kitab yang jelaskan bisa dibuka. Imam As-Sanani, pembahasannya kitab Subulus Salam. Ini kitab klasik yang paling tertua dalam mensyarah kitab Bulughul Maram. Imam As-Sanani tidak diragukan beliau. Ini pendapat pertama. Ibnu Hajar saya kira tidak diragukan. Al-Asqalani, beliau ini ulama hadis bermazhab Syafi'i, beliau mendahulukan hadis Ubay karena lebih sahih. Beliau punya kitab namanya Talhisul Khabir. Talhisul Khabir, beliau jelaskan pendapat ini. Beliau utamakan tidak membaca 3 kul, 1 saja kul. Yang ketiga, Imam Asy-Syaukani, ya, kitabnya Nailul Autar, itu beliau mengatakan Ubay lebih sikah perawinya. Lebih sikah itu berarti lebih adil, ya, dan lebih jujur, lebih dipercaya, lebih di atas. Sedangkan hadis Aisyah ada kelemahan karena ada Yahya bin Ayyub, itu munfarid, sendirian meriwayatkan dan dia mempunyai catatan. Kitab bisa kita baca di syarah Bulughul Maram oleh Syekh Ali Bassam. Beliau sangat lengkap penjelasannya di sana. Yang keempat, Imam At-Tirmizi mengatakan hadis Aisyah ada keterputusan sanad. Ya, ada terputus silsilah sanadnya itu. Ya, adanya, dan di samping adanya pertimbangan jadi dia lemah dan termasuk dia gharib, juga dijelaskan dalam syarah kitab Bulughul Maram. Ada seorang syekh namanya Abdul Asim bin Badawi. Ini penulis kitab Al-Wajiz, ya. Ini menguatkan hadis Ubay bin Ka'ab. Artinya tidak membaca 3 kul, cuma 1 kul saja. 1 kul saja. Tidak membaca 3 kul. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Kitab Al-Wajiz ini penganut mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian disinilah yang dibaca Ustaz Sadi. Kitabnya Profesor Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Betul, di sana beliau menulis 2 pendapat. Ada pendapatnya Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya ini cuma 1 surah, Al-Ikhlas saja. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i dan Maliki membaca 3 kul. Di sini pendapat ini yang beliau ambil. Cuma sayangnya tidak mengambil pendapat yang lain. Nah, berikut yang ke-7, Abu Malik Kamal bin Said Salim. Ini kitabnya sangat bagus Mas, karena penuh dalil-dalil. Kitabnya Sahih Fikih Sunnah. Cuma surah Al-Ikhlas saja. Ya, kalau antum belajar fikih, saya rekomendasikan miliki kitabnya Abu Malik Kamil bin Said Salim. Ya, memang dia mazhabnya lebih cenderung ke mazhab Hambali, tetapi dia sangat pendalilannya sangat luar biasa. Masya Allah. Yang ke-8, ini Dr. Syed bin Ali Al-Wahab Al-Katani. Ini muridnya Syekh bin Bas. Beliau menulis kitab 3 judul dalam 3 sesi, Al-Mawsu'ah Salatul Mu'min. Ini 1 kul. 1 kul saja. 1 kul saja. Ibnu Qayyim kitabnya Zadul Ma'ad cuma 1 kul. 1 saja. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi 1 kul saja. Muhammad bin Umar bin Salim, ini beliau punya juga kitab ensiklopedi 1 kul saja. Nah, Syekh Husain bin Audah Al-Waisy ini muridnya Syekh Albani, murid paling dekat beliau. Beliau punya kitab Al-Musu' Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah 1 kul saja. 1 kul. Ya, memang saya beri catatan sekalian. Syekh bin Bas mengatakan, kalaupun hadisnya Aisyah ini lemah,
Tapi bukan berarti bahwa tidak boleh tidak. Tidak boleh, bukan berarti tidak boleh 3. Sesekali dibaca. Tapi lebih banyak Nabi cuma 1.